teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita akan belajar vektor kalkulus ya dari pelajaran kalkulus 3, yaitu mengenai teorema Green, integral permukaan, teorema divergensi Gauss, dan teorema Stokes. Buat yang baru pertama kali menonton video ini di channel ini, perkenalkan saya adalah seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani semester 4. Oke, kalau gitu kita langsung menuju materi. Teorema Green. Diberikan kurva bidang C dengan persamaan parametrik seperti ini. Titik A disebut titik awal, titik B titik akhir. Ketika titik awal dan titik akhir berimpit, yaitu A sama dengan B, maka C disebut kurva tertutup. Jika untuk setiap T yang berbeda dengan T dalam AB menghasilkan titik yang berbeda, C disebut kurva sederhana. Untuk kasus C tertutup dan sekaligus sederhana, C disebut berorientasi positif jika pergerakan dari titik awal ke titik akhir mengikuti arah pergerakan berlawanan jarum jam. Ya, misalkan F adalah ini dan R adalah ini. Teorema Green, kita akan masuk teorema Green pada bidang. Ingat ya, pada bidang artinya dua dimensi. Misalkan C adalah kurva mulus per potong atau dalam bahasa Inggris piecewise smooth, tertutup sederhana, dan membentuk daerah D pada bidang XY yang persekitari dibatasi C. Jika P dan Q kontinu dan mempunyai turunan parsial yang kontinu pula pada D dan persekitarannya C, maka berlaku. Jadi misalkan ini adalah XY. Jadi nanti di sini ada misalkan ada sebuah kurva gitu ya, kurva tertutup sederhana yang berlawanan arah jarum jam seperti ini. Ini disebut kurva C dan di dalamnya membentuk daerah D. Jadi ini artinya adalah lintasannya tertutup ya. Lintasan tertutup pada C, integralnya atau usaha, bisa dibilang usahanya, usaha dari ini, atau juga ini adalah FDR ya yang sudah kita pelajari sebelumnya, dimana F-nya adalah ini, atau usaha. Maka ini adalah dirumuskan seperti ini, dimana DA ini adalah DY DX bisa, atau DX DY juga boleh. Oke. Jadi ini adalah teorema Green. Ini bentuk vektor dalam teorema Green. Nah, misalkan ada sebuah vektor baru yaitu vektor normal ini ya. Jadi vektor normal adalah, misalkan ini adalah T, maka ini adalah N, alias yang tegak lurus. Jadi F kali N ds adalah jadi F adalah medan vektor. Misalkan ini adalah F.
Jadi F dot N itu adalah besarnya gaya searah N gitu ya. Panjang dari gaya searah N. Jadi F dot N ini bisa diartikan sebagai gaya keluar dari lintasan. Ya, gaya keluar dari lintasan, lalu kita integralkan ds adalah ini ya, lintasan ini. Ini adalah ds. Kemudian kita tahu tadi ds bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, dimana RT adalah kayak gini. Sehingga ini kita ubah aja, kita ganti warna. Ini adalah ini R-nya. Kemudian diturunkan. Dan ini akan menghasilkan ds. Kemudian F dot N akan menghasilkan ini. Kemudian kita lihat akan dihasilkan ini ya. Dimana ini juga disebut teorema divergensi Gauss di bidang, pada bidang ya. Ini adalah seberapa besar gaya keluar ya. Gaya keluar dari C. Atau bisa dibilang flux sepanjang C. Yang ini ya. Oke. Kemudian ini ada teorema Stokes di bidang. Misalkan seperti ini, lalu kita lihat ini adalah ini. Maka ada cara lain, yaitu dengan menggunakan curl. Kita tahu ini pada bidang, jadi ini adalah 0. Sehingga curlnya adalah ini, kemudian ini nilainya adalah 1 ya. Nilainya 1 karena ini adalah 001 K itu. Dikali di dot produk dot dari 001 akan menghasilkan 1. Sehingga kita kali kedua ruas ini dengan K ya. Kemudian kita akan dapatkan ini. Kita lihat di sini ini adalah N ya. Yang mengarah keluar N, dan K adalah arah normal ya. Arah normal dari bidang S ya. Ke atas ini Kak. Dan T adalah yang tangensial dari ds ya. Dari ds. Atau bisa dibilang dr ya. Dr gitu. TDS adalah dr. Dimana A ini juga adalah dy dx. Lalu S adalah area ini. Ya. Kemudian kita akan belajar integral permukaan. Kita akan mendefinisikan integral permukaan dari G atas G. Jadi
G ini adalah domainnya ya, domain seperti ini ya G. Ini adalah nilai G. Ini di sini ada G. Kemudian kita akan lihat di sini delta SI ya. Delta SI ini adalah luas dari G. Luas dari GI. Kemudian kita lihat ini adalah fungsi, sembarang fungsi ya. Dan kalau ini nilainya 1, maka ini sama dengan menghitung volume ya, volume apa, luas, maksudnya luas. Kita lihat di sini, ini adalah kita mempartisi ini menjadi P ya. Kemudian di sini ada partisi-partisi sebanyak n kotak ya, n kotak. Lalu kita akan masuk ke teorema. Misalkan G adalah permukaan yang diberikan oleh Z, di mana X, Y berada pada R ya. Ini adalah R bidangnya. Kemudian jika F memiliki turunan parsial order pertama dan ini continue, maka ya ini DS, kita lihat ini adalah luas permukaan ya. Adalah luas dari delta SI. Luas dari kotak ini. Sehingga ini adalah DS. DS. Kemudian kita kali dengan sebuah fungsi sembarang. Kemudian di sini ada flux medan vektor menembus permukaan. Jadi misalkan G adalah suatu permukaan dua sisi yang mulus sedemikian dan dianggap terendam dalam fluida dengan suatu medan kecepatan kontinu F ini. Kemudian kita akan lihat jika delta S adalah luas potong kecil dari G ya. Jadi G ini adalah permukaan ya. G adalah permukaan dua sisi, gitu, hanya dua sisi seperti bendera. Jadi misalkan ini adalah S gitu ya, permukaan dari G potong kecil, maka di sana F hampir konstan dan volume fluida yang melewati potongan ini dalam arah satuan N adalah, kita lihat ini adalah arah satuan N, adalah volumenya gitu. Jadi luas alas dikali F dot N adalah yang ini ya, F dot N ya. Jadi sama aja ya, F dot N ini adalah volume fluida ya yang melewati potongan ini. Jadi volume fluida yang keluar dari permukaan gitu. Seperti ini. Jadi bisa dihitung dengan ini. Jadi kita akan masuk ke teorema. Misalkan G permukaan mulus yang diberikan oleh Z dengan ini di D, dan N melambangkan normal satuan ke atas pada G. Jika F memiliki turunan parsial pertama yang kontinu dan F adalah ini, maka flux F yang melintasi G
kita lihat ini adalah hasilnya dari flux ini. Ya, ini tinggal dikalikan saja. Dan juga DS ini tinggal dikalikan ya. Ingat, N itu adalah nabla ya, atau turunan dari F per norma dari F. Atau nanti kita tulis saja ini adalah min P I min Q C plus RK plus K. Itu ya, nanti cari aja ini N, dan DS ini adalah yang tadi ya, fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1. Itu bisa dibuktikan saja. Sekarang kita masuk ke permukaan parametrik ya. Sebelumnya kurva dalam ruang ini, kurva dalam ruang adalah definisikan sebagai berikut. Ini adalah kurva ya. Ingat, ini adalah kurva. Fungsi vektor dari dua parameter menghasilkan suatu permukaan. Jadi kalau yang ini menghasilkan permukaan, bukan hanya kurva. Untuk masing-masing UV dalam R menghasilkan vektor R di ruang 3 dimensi. Ya, jadi ini UV adalah menghasilkan vektor R gitu ya, karena R UV ini ya. Himpunan titik-titik akhir vektor ya, yang itu R ini dipancarkan dari titik asal, misalkan ini ada, maka ini ini R gitu, ini R juga disebut vektor posisi, disebut persamaan parametrik. Misalkan permukaan parametrik G diberikan ini, dan luas permukaan tadi kita udah belajar ya, sebelumnya belum sih, cuman boleh diterima dulu. Luas permukaan G adalah ini, diterima dulu saja ya. Ya, karena DS ini adalah itu ya, jadi DS ini adalah luas dari S ya, luas dari G. Jadi kita lihat sini, kita DS ini adalah ini, kita tinggal masukkan data ini. Jadi ini adalah cara menghitung integral permukaan untuk permukaan parametrik. Kemudian kita akan belajar teorema divergensi Gauss yang sebelumnya tadi kita sudah singgung, tapi hanya pada bidang, sekarang pada ruang. Jadi F ini seperti ini ya, jadi F dot N ini adalah sama dengan integral lipat 3 dari div F ya. Ingat, div F ini adalah nabla atau grad dot product dengan F ya, sehingga nanti bisa dihitung nilainya adalah itu. Dan dv ini adalah bisa dz, dx, dy ya,
macam-macam ya, tergantung batas dari S ini. Kemudian teorema Stokes, kita lihat bahwa usaha yang dilakukan ya pada lintasan parsial S ini adalah arahnya ke sana ya. Usaha yang dilakukan orang ini adalah sama dengan curl ya. Curl sekali lagi kemarin sudah kita pelajari sebagai kekuatan rotasi gitu ya. Dikalikan dengan N. N adalah vektor normal ya. Nanti untuk menghitung ini gunakan saja rumus flux tadi ya. Mana ini adalah min P Fx min Q Fy dan plus P plus R. Oke, itu ada cara menghitungnya. Jadi N ini adalah menghadap ke sana ya, sesuai arah lintasannya. Jadi teorema Stokes adalah seperti ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat boleh di like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.